besar-besaran. Tapi kadang-kadang ada di antara banyak orang memiliki kapasitas di bidang yang lain, tapi tidak pandai untuk menulis. Sebenarnya gimana sih caranya menulis itu sampai akhirnya tertuang dalam sebuah tulisan yang enak untuk dibaca oleh orang lain, sampai akhirnya menjadi sebuah buku? Kalau dalam buku Rata Prinsip sebenarnya ada beberapa cara nih Mas Ferdi. Oke. Mungkin 1001 cara kali ya. 1001 cara ya, banyak ya. Karena setiap orang memiliki ya hal yang berbeda, tapi mungkin saya ada satu atau dua yang bisa saya cerita di sini. Banyak orang ketika menulis dia selalu menggunakan formasi ataupun cara anak tangga. Jadi mulai dari anak tangga pertama. Jadi ketika seandainya Mas Ferdi ada ide, oh gue mau nulis nih tentang X, gitu kan? X-nya itu mungkin kalau di novel itu klimaksnya atau endingnya udah dapet. Ya. Tapi banyak penulis yang langsung memulai nulisnya dari paragraf bab satunya dulu, tidak menulis endingnya dulu yang dia sudah dapet di benaknya gitu lah. Oke. Nah jadi kan supaya nggak hilang idenya, jadi sebaiknya itu dulu yang ditulis. Itu dulu, apa yang kita dapat kita tulis dulu. Jadi like puzzle gitu kan, jadi pecah-pecahin aja dulu, nanti kan lebih enak menjahitnya dibandingkan kita mulai dari sesuatu yang kita nggak ada. Jadi baru satu-satunya nih kalau di buku justru kalau kita udah dapat intinya itu saja dulu yang ditulis, karena itu kan menghemat. Karena kalau saya menulis dari bab 1, dia belum tahu apa-apa kan. Ya. Bahkan lama bisa jadi 15 menit hanya untuk mencari ini judul bukunya apa sih. Sementara 15 menit kita bisa menuangkan ide yang kita dapat, itu udah jadi beberapa halaman. Terus yang kedua adalah banyak orang menulis tidak berdasarkan riset dulu. Jadi ketika dapat ide langsung duduk dia nulis. Seharusnya riset. Riset seperti apa yang harus dilakukan? Banyak baca buku, tanya orang lain, pasar, ya, nulis tentang kedokteran, tanya dokternya yang asli. Jadi ketika kita duduk, semua itu tidak ada kendala. Sebagai contoh, ingin nulis novel settingnya Roma. Ketika di tengah-tengah jalan, oh jalan di Roma, nama jalannya apa aja sih? Nah baru dia searching internet dulu, cari data dulu, itu kan akhirnya memutus ekstasinya gitu. Keinginan untuk menulis itu jadi terputus gara-gara hal seperti itu. Jadi begitu ada ide langsung tuangkan saja. Langsung tuangkan. Setelah itu baru nanti dijahit. Setelah itu baru dijahit. Salah satunya seperti itu. Yang kedua adalah menulis paling gampang ketika data itu sudah lengkap. Jadi jangan menulis sambil, kalau saya mengatakan jangan nulis sambil ngedit. Jadi lupakan dulu titik koma, lupakan dulu paragraf ini kata-katanya betul atau salah, nulis hurufnya ketukar atau tidak, selesaikan dulu. Dapat datanya, selesaikan dulu semuanya. Ketika selesai, baru tulisan itu dinormalkan. Itu menjadi jauh lebih mudah.